Apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga Anda semua sehat selalu, tentunya penuh keberkatan. Amin. Karuhun, sehubungan dengan ada pertanyaan ya tentang karuhun. Sebenarnya saya bukan ahlinya. Jadi sebelumnya saya minta maaf jika ada kesalahan dan tanyakan lagi kepada ahlinya. Begitu ya, saya hanya sekedar memberikan sedikit gambaran. Pertanyaannya tuh kan ada yang bilang, kata penanya itu kalau tidak salah begitu ya, ada yang bilang bahwa dia tuh yang nanya tuh diikuti oleh karuhun. Begitu pertanyaannya tuh. Saya hanya memberikan sedikit gambaran saja, gambaran karuhun yang saya ketahui berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya. Jadi jika ada kesalahan saya minta maaf sebelumnya. Karuhun ini menurut pengalaman dan pengetahuan saya itu bisa berbagai arti dan maknanya berbeda, artinya berbeda. Karuhun bisa jadi adalah garis keturunan ke atas setelah 7 garis keturunan ke atas, nah itu disebut karuhun. Setelah 7 garis keturunan ke atas disebut karuhun. Saya punya orang tua, bapak dan ibu. Setelah bapak dan ibu, nenek dan kakek. Setelah nenek dan kakek, buyut. Setelah buyut, bau. Setelah bau, janggawareng. Setelah janggawareng, udag-udag. Setelah udag-udag, kait ciwur yang ketujuh. Nah setelah 7 ke atas, ini biasanya disebut karuhun. Begitu. Menurut sepengetahuan saya. Makanya kan suka ada yang bilang tuh 7 turunan. Nah begitu kan. Jadi ada 7 turunan ke atas, ada 7 turunan ke bawah. Nah 7 turunan ke atas itu setelah 7, setelah yang ke-7, setelah kakek ciwur ke atas, nah itu biasanya disebut karuhun. Begitu. Jadi bisa berarti leluhur karuhun itu, leluhur kita. Bisa berarti juga karuhun itu penunggu suatu tempat. Yang menunggu di suatu tempat itu yang dulunya, nah penunggu suatu tempat ya. Penunggu suatu tempat ini bisa berupa dari manusia yang dulu pernah di situ, diam di situ. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Orang-orang yang bertemu dengan saya tuh begitu. Katanya begitu. Jadi orang yang pernah tinggal di situ dulu dan diyakini, dipercayai itu hadir di situ begitu. Bisa jadi penunggu suatu tempat ini adalah sebangsa makhluk halus. Sebangsa makhluk halus. Jadi bisa jadi orang yang dulunya pernah tinggal di situ dan diyakini oleh sebagian itu diyakini bahwa roh orang tersebut hadir ke situ. Bisa hadir ke situ. Dapat dihadirkan ke situ. Nah, penunggu suatu tempat juga bisa jadi makhluk halus. Dan penunggu suatu tempat ini yang tadi dari bangsa manusia yang telah meninggal dunia, yang dulunya pernah diam di situ, yang diyakini bahwa dapat hadir, dapat juga membantu kita dalam suatu masalah ketika kita ada masalah. Keduanya begitu. Yang penunggu suatu tempat yang berupa makhluk halus juga begitu. Gitu ya. Dipahami tidak?
Jadi bisa jadi karuhun ini penunggu suatu tempat, penunggu suatu tempat yang dulunya pernah diam di situ. Nah, penunggu suatu tempat ini bisa jadi adalah asalnya dari bangsa kita, manusia, tetapi telah meninggal dunia dan diyakini, dipercayai dapat hadir, bisa hadir ke tempat itu ketika dipanggil, atau jika karuhun ini menyayangi, atau diyakini dia itu ada di situ, rohnya tuh begitu. Kemudian penunggu suatu tempat yang berasal dari makhluk halus juga. Ini bisa diyakini bisa membantu, diyakini bisa mendampingi, diyakini bisa bahkan berkomunikasi begitu. Jadi itu karuhun, kadang disebut karuhun itu. Sepengetahuan saya dipahami kan? Jadi bisa jadi penunggu suatu tempat dari bangsa manusia yang tetapi telah meninggal dan ruhnya masih bisa dipanggil oleh kita dan dimintai bantuan oleh kita. Juga bisa penunggu suatu tempat itu dari bangsa makhluk halus, bukan dari bangsa manusia. Nah, ada juga yang mengartikan karuhun itu berdasarkan pengalaman saya, yang bicara kepada saya bahwa karuhun ini adalah makhluk yang hidup sebelum manusia. Itu karuhun, makhluk yang hidup sebelum manusia, makhluk yang hidup sebelum manusia, makhluk di bumi sebelum manusia, tetapi pernah hidup di bumi sebelum adanya manusia. Ada yang bilang begitu karuhun tuh. Dipahami kan? Dimengertikan ya? Jadi karuhun tuh bisa leluhur kita. Secara bahasa bisa leluhur kita. Nah, leluhur ini bisa jadi garis turunan yang tadi setelah Kakai Ciwur, nah kesananya tuh disebutlah karuhun. Bisa jadi karuhun ini penunggu suatu tempat. Penunggu suatu tempat ini bisa jadi berasal dari manusia yang telah meninggal, kemudian diyakini, dipercayai bahwa rohnya tuh bisa dipanggil, bahkan bisa dimintai bantuan. Nah, penunggu suatu tempat juga bisa berarti makhluk halus yang telah diam di situ sejak lama. Yang telah diam di situ sejak lama. Itu disebut karuhun berdasarkan pengalaman saya ya. Makanya kalau kadang saya juga begitu kalau sedang ini ya, susuguh tuh karuhun kan begitu. Jadi kita berbicara begitu ya. Saya termasuk orang yang senang susuguh tuh, membaca susuguh, senang membaca makna-makna susuguh, senang, kemudian susuguh juga senang begitu. Dan karuhun ini bisa juga berarti makhluk yang hidup sebelum manusia, makhluk di bumi yang hidup sebelum manusia, itu bisa karuhun begitu. Nah, kembali ke pertanyaan, ada karuhun yang mengikuti kita, ya itu kan mungkin saja bisa terjadi. Bisa terjadi. Bisa terjadi ada seseorang yang diikuti oleh karuhun. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan seseorang itu diikuti oleh karuhun. Nah, adapun yang mana yang mengikutinya, apakah makhluk halus yang menunggu suatu tempat, apakah
karuhun yang mana. Nah itu kan kita tidak tahu, itu mesti melalui apa tuh, suatu apa, penelitian, penanganan. Itu tidak tahu karuhun yang mana, hanya saya memberi gambaran tentang karuhun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya begitu. Nah adapun diikuti karuhun ya itu bisa jadi, bisa terjadi saja, bisa saja terjadi, tidak menutup kemungkinan. Menurut kepercayaan saya, kepercayaan Anda mungkin berbeda, itu kepercayaan saya, kepercayaan Anda mungkin berbeda, begitu ya, sedikit saja. Dan untuk lebih baiknya tanyakan lagi kepada ahlinya, begitu. Jadi sebenarnya di sini, jadi bisa jadi ucapan itu juga bisa jadi memang ucapan nyata seseorang yang mungkin ada bisikan atau lain halnya. Bisa jadi begitu, bisa jadi juga memberi motivasi, memberi semangat kepada kita. Anda diikuti karuhun. Sebenarnya nih, dari mana dia tahu itu karuhun kita, leluhur kita, dalam arti leluhur. Jika pembicaraan itu karuhun dalam arti leluhur, sebenarnya dari mana dia tahu, kan begitu ya. Tetapi bisa terjadi melalui bisikan bisa terjadi, bisa saja terjadi. Itu bagaimana Anda menanggapinya, kan begitu. Misalnya kata Anda tuh, dari mana dia tahu karuhun saya? Ya mungkin saja dari bisikan, mungkin bisa terjadi begitu ya. Ada bisikan mungkin kepada orang yang mengucapkan begitu. Bisa terjadi begitu. Nah itu karuhun ya, tentang karuhun yang saya ketahui berdasarkan pengalaman. Dan bisa terjadi dia melihat melalui sebab-sebab yang bisa menghubungkan kepada itu, bisa terjadi. Karena mungkin berdasarkan pengalamannya begitu. Jika begini berdasarkan pengalaman dia begitu. Nah, dipahami kan, dimengerti ya. Bisa terjadi juga dia tuh bilang begitu tuh untuk memotivasi Anda, memberi dorongan kepada hal yang positif. Dipahami tidak? Memberi dorongan kepada hal yang positif. Dia berbicara begitu. Tergantung Anda bagaimana cara menanggapinya, kan begitu. Jadi dia bilang begitu tuh untuk memberi dorongan kepada Anda menuju hal yang positif, begitu. Kan kalau kita diikuti karuhun mungkin akan menjaga diri kita, begitu ya. Idealnya manusia itu kan pastilah menghargai leluhurnya, maka dia akan berusaha menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga dirinya. Dia menjaga dari hal-hal yang tidak baik, kan begitu. Nah maksudnya bisa jadi dia tuh memberikan motivasi. Nah begitu ya, semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat, juga penuh keberkatan, amin.